semuanya, salam kenal. Aku Natalia. Gimana nih kabarnya, Delsi? Semoga sehat-sehat aja ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kalian udah sempetin mampir ke podcast. Nah, aku juga nggak sendirian nih karena aku ditemenin teman-teman dari divisi lain. Nah, podcast kali ini bertemakan tentang self improvement atau pengembangan diri. Menurutku self improvement itu penting banget ya, karena dengan kita mengembangkan diri kita jadi tahu dan dapat memaksimalkan segala potensi yang kita miliki. Nah, kalau menurut kalian self improvement itu apa sih? Coba menurut Tiara deh. Oke. Menurut aku ya, pengembangan diri itu penting banget ya. Karena kalau kita nggak mengembangin diri kita nggak tahu tuh potensi kita apa yang kita bisa, apa sebenarnya passion dan bakat kita tuh apa. Nah, menurut aku self-improvement itu penting banget. Self-improvement itu gimana kita cari potensi kita, dan gimana kita bisa nge-improve semua potensi dan bakat yang kita punya untuk ke masa depan nanti, untuk tujuan hidup kita. Gitu sih menurut aku. Terima kasih, Tiara. Menurut Sevi? Yang aku mau bilang juga ada di wrap up sama Ciara sih, tapi palingan aku tambahin aja, kalau menurut aku self-improvement itu penting banget. Kalau kita nggak self-improve, kita bakal stay di tempat itu aja kan, kita nggak bakal berkembang. Mungkin malah lebih parahnya kita bisa aja lebih berkurang lagi dari kita yang sekarang. And probably self-improvement, menurut aku, udah di wrap up semua sih sama Ciara, intinya kayak penting banget. And dari self-improvement juga kita bakal bisa berkembang lagi and find out our hidden talents gitu. Benar-benar. Kalau menurut Bianca? Kalau menurut aku semuanya udah disebutin sama Ciara sama Steffi juga, tapi aku mau nambahin dikit lagi. Self improvement itu apa sih punya dampak positif yang bikin kita kayak ngehindarin diri dari apa ya, kayak self blaming kalau misalnya kita udah kayak melaluin kegagalan gitu, kayak lebih bikin kita bisa untuk improve lagi. Terima kasih, Bianca. Menurut Kimberly self improvement itu apa? Menurut aku cuma mau nambahin dari mungkin pendapatnya Steffi, Ciara, kemudian Bianca. Kalau menurut aku sendiri self improvement itu benar juga sih kata mereka, tapi aku punya pemahaman bahwa kalau misalnya self improvement itu umpamanya adalah kita kalau tubuh ini bisa tumbuh besar karena kita dikasih makanan. Kalau potensi yang kita punya itu bisa kita tahu kalau misalnya kita tuh mencoba kayak gitu. Potensi dalam diri kita bisa besar kalau misalnya kita tuh rajin mencoba dan rajin berlatih kayak gitu sih. Terima kasih, Kimberly. Nah, di situasi pandemi ini kan juga apa-apa sulit ya, apa-apa terbatas gitu kan. Nah, bagaimana sih cara kalian tuh mengembangkan diri kalian di saat kondisi seperti ini? Menurut aku ya, walaupun kita masih di pandemi ini, kita di rumah aja gitu kan, terbatas banget, masih banyak hal-hal baru yang bisa banget kita lakuin, hal-hal baru yang bisa kita coba, yang belum pernah kita coba di rumah, kayak gini nih, podcast, kayak gitu. This is my first time actually nge-podcast and joining a community kayak gini, dan iya, menurut aku banyak banget, apalagi di zaman sekarang ya, udah banyak banget social media dan banyak banget internet teknologi yang keren-keren banget. Jadi kalian bisa nonton di YouTube, gimana cara ini, dan itu sih kayak cari-cari aja sesuatu yang kamu interested in sampai kamu ternyata tahu kalau kamu suka sesuatu itu gitu. Menurut aku itu sih. Terima kasih, Ciara. Kalau Steffi, gimana nih cara Steffi mengembangkan diri Steffi saat kondisi? Iya, menurut aku juga sih kayak, malah menurut aku lebih aktif sejak pandemi ini, karena kan pandemi ini everything is online kan. Kalau offline kan kadang masih kepikiran juga kayak, mau ikut ini, tapi nanti ada orang ngatain ini, sirik and whatever, kan jadi kayak masih mikirin lebih ribet loh. Kalau online kan nggak terlalu banyak, kayak palingan hate comments and you don't really have to read it. Kalaupun ada orang omongin, like you won't know juga kecuali orang kasih tahu. Jadi kayak aku malah lebih banyak aktivitas, maybe like ini juga my first time podcast,
and maybe sekarang yang aku ikut gadis, and lomba-lomba sekolah juga aku lebih berani ikut sekarang gitu. Jadi menurut aku this pandemic is a hidden is a hidden in disguise, kayak a reward hidden disguise for me untuk tambah aktif lagi. Terima kasih, Stevi. Kalau untuk Bianca, gimana cara Bianca mengucapkan diri Bianca di saat COVID? Hampir sama kayak yang lainnya. Gimana ya, baru mulai aktif banget itu waktu pandemi ini. Karena gimana ya, aku di real life itu lebih introvert lagi, kayak banyak diemnya gitu. Tapi selama pandemi ini karena kita nggak banyak ketemu orang, lebih banyak ketemu orang via online gitu, jadinya lebih nyaman gitu kan. Jadinya tuh lebih aktif, lebih kenal sama banyak orang gitu sih. Nah, kalau Kimberly? Kalau aku sendiri, mengembangkan potensi aku itu, mungkin pandemi ini aku lebih banyak untuk belajar ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak ada pandemi ini, aku lebih banyak untuk tampil-tampil di luar. Kemudian karena pandemi ini menuntut kita untuk di rumah aja, akhirnya mau nggak mau aku harus di rumah, dan dengan cara gimana aku harus tetap aktif meskipun di rumah. Jadi aku kalau di rumah aja ya mungkin banyak belajar. Jadi kayak misalnya aku punya bakat nyanyi nih, ya udah latih aja di rumah terus. Misal kayak kita mungkin bisa memikirkan gimana cara mengembangkan bakat kita lebih lagi kayak gitu. Nah, apa yang tadi saya bilang kan kita tuh di zaman sekarang banyak hate comments or something like that. Nah, kadang tuh yang bikin diri kita jadi down atau diragu atau takut dalam mengeluarkan ide-ide kita gitu kan. Jadi stuck gitu. Nah, apa yang kalian lakukan saat kalian mengembangkan diri dan mau jadi stuck? Iya sih, di zaman yang social media banget ini sekarang ya banyak banget lah pasti hate comments dan banyak-banyak orang yang kayaknya tuh semua orang tuh kayak jelek di mata dia gitu. We're not perfect kan, jadi kalau aku kayak ngalamin kegagalan or like hate comment kayak gitu, ya itu bisa dijadiin kayak motivasi juga. Pertama kita harus tahu tujuan hidup kita dulu biar kita punya pendirian diri nih. Jadi kalau ada hate comments, ada orang yang bilang, kok kamu ini, kita bisa bedain yang mana bisa jadi motivasi dan mana yang memang jelek gitu, memang negatif. Iya, dan itu tuh penting banget menurut aku. Kalau aku gagal, aku tuh pasti selalu ingat kalau if I was failed, I was one step closer of making my dreams come true. So, jadi itu banget sih yang ada di pikiran aku terus. Dan ada lagi nih salah satu quotes yang sering banget guru aku bilang ke aku, kalau fear kills more dream than failure ever will. Jadi itu tuh bener-bener aku pajang quotes itu di meja belajar aku, dan itu jadi panutan aku banget quotes itu, dan I wanna share it to you guys also, dan itu sih menurut aku. Terima kasih, Sarah. Nah, kalau Stevi, gimana nih cara apa yang kamu lakukan saat kamu malah jadi stuck? Apa yang aku lakuin pas aku lagi stuck atau ragu gitu ya? Probably ya aku bisa bilang maybe myself tuh dulu ya kayak agak I really think about what other people say. Jadi kayak bener-bener ada hate comment dikit or maybe it was the sarcasm langsung kena ke hati kayak oh iya ya, emang iya ya gitu, kayak langsung kepikiran mulu sampai berhari-hari. But since the pandemic juga kayak I try to kayak heal myself, better myself, dan palingnya for now aku sih juga bedain kayak mana yang kira-kira oh emang ini kritik membangun, emang ini kritiknya punya saran juga, so it's actually important for me. Dan sama kritikan yang emang gak ada solusinya, mau ngejelekin aja, mau bikin orang down, and probably ya mungkin untuk gak nyari masalah aku ignore aja, atau aku delete aja, atau kayak okay, like it's not a big deal anymore, so ya aku sih gitu aja, just ignore them. Untuk Bianca, apa yang kamu lakukan Bianca saat kamu malah jadi stuck saat mau mengembangkan diri kamu? Oke, biasanya tuh kalau misalnya aku mau ngebangun diri aku itu gimana ya, kalau lagi stuck tuh kadang aku kayak ngambil waktu untuk rest untuk beberapa hari atau mungkin kayak beberapa jam gitu, kayak nontonin sesuatu yang bisa bikin aku lebih gimana ya, lebih kebuka lagi pikirannya. Misalnya harusnya aku tuh kayak gini, harusnya aku tuh
sebenarnya kayak gini, terus kayak minta saran dari teman-teman deket aku yang kayak menurut kamu kayak gini bener nggak sih, atau kayak gini salah nggak sih, gitu loh. Lebih seringnya kayak gitu. Untuk Kimberly, apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya aku biasanya kalau dapet hate comment, justru aku bersyukur sih. Kenapa aku bisa dapet hate comment? Karena kalau misalnya kita dapat hate comment nih, berarti kan orang lain itu ada yang peduli dengan kita. Orang lain itu ada yang perhatiin kita gitu loh. Karena hate comment itu dibuat kan berarti orang itu perhatiin kita. Kalau orang itu nggak perhatiin kita kan berarti dia nggak mungkin buat hate comment buat kita. Kayak gitu sih. Jadi positive thinking aja dari setiap orang lain yang lakukan kepada kita, baik itu orang niatnya buruk atau baik pun, yang penting kita positive thinking aja sih. Karena positive thinking itu penting dan di masa pandemi ini tuh sangat menaikkan imun banget gitu loh. Itu sih menurutku. Nah, biasanya juga tuh kita dalam mengembangkan diri kan nggak semuanya mulus ya, berjalan mulus atau berjalan lancar. Pasti kan semuanya butuh proses. Ada yang langsung instan atau nggak ada yang langsung jadi. Pasti ada kegagalan-kegagalan yang kita lewati. Nah, gimana sih kamu menyikapi kegagalan itu, Tiara? Menurut aku kegagalan biasa ya. Aku lebih ke usaha daripada ke gagal. Kayak gagal gitu. Yang penting aku udah berusaha gitu. Mungkin ada sesuatu problem di usaha aku yang belum maksimal, jadinya aku gagal. So, aku bisa belajar dari kegagalan itu untuk be better than before dan mengalahkan diriku di masa lalu gitu. Menurut aku sih gitu. Thank you, Tiara. Untuk Steffi, gimana nih kamu menyikapi kegagalan yang kamu alami saat kamu mengembangkan diri kamu? Kegagalan ya. To be honest, kayaknya aku nggak pernah really won something yang benar-benar nomor satu. So, palingan sih ya, who doesn't feel sad kalau gagal gitu ya. Palingan, I'll let myself be sad for like maybe a day or, enggak a day kelamaan, maybe like 1 or 2 hours. It's okay actually to be sad. Tapi after that, ya aku bakal get myself up. Terus kayak, oh berarti ini aku emang salahnya di sini. Aku study more, maybe kalau itu udah gagal, maybe I'll try other things, or I'll try the same thing again, but like with more knowledge gitu. Jadi it's okay to be sad dulu. Of course, it's like manusiawi to be sad kalau gagal. But after that, we have to kayak cheer ourselves up dan ya berkembang lagi dan coba-coba lagi. Because kegagalan itu emang the path menuju kemenangan. Mungkin Steffi, untuk Bianca, kamu gimana sih menyikapi kegagalan sama? Aku nggak beda jauh sama Steffi. Palingan kayak ya another taking rest for a day gitu. Terus ya aku nelaah lagi ke belakang. Misalnya kayak waktu aku gagal itu, aku ada salah di mana dan apa yang bikin aku salah. Terus ya aku benerin, misalnya oh harusnya tuh aku nggak kayak gini, harusnya aku kayak gini. Terus ya aku cari tahu lagi, aku rapihin lagi, terus apa ya, kayak ngasih waktu untuk beberapa saat buat istirahat dulu, baru apa ya, kayak mencoba untuk ngulang lagi. Itu aja sih. Mungkin Bianca. Kimberly, gimana sih kamu menyikapi kegagalan sama? Pendapat aku nggak jauh beda dari Ciara. Mungkin kalau gagal, itu biasanya mungkin mempelajari situasinya dulu sih. Kenapa aku bisa gagal? Terus gimana nih caranya nih supaya aku besok-besok nggak gagal lagi kayak gitu. Terus kemudian biasanya aku tuh ini sih kayak misalnya kegagalan ini bisa menjadikan apa ya dorongan terbesarku untuk menjadikan aku menjadi orang yang lebih sukses dan lebih baik lagi atau bisa bermotivasi untuk orang lain lah. Nah, ngomong-ngomong motivasi nih, pernah nggak sih kalian kekurangan motivasi hidup kalian dan apa sih motivasi hidup kalian? Oke, me first ya. Menurut aku kalau aku nggak udah kayak down gitu, nggak ada motivasi gitu ya, aku selalu kayak me time aja. Siapa sih yang nggak suka me time kan? Time for ourselves, kita bisa ngapain aja, kayak self-care, or like meditation, terus kayak sampai kita punya motivasi lagi, itu kayak rest aja. Kalau kamu kecapean, kamu pasti kayak kehilangan motivasi kamu melakukan itu at the first time gitu kan. Terus
aku juga suka cari inspirational people yang benar-benar keren dan hebat-hebat banget yang bisa memotivasi lagi aku untuk bangun dari itu. Oke, gitu. Kalau aku. Thank you, Tiara. Untuk Stevi, apa sih motivasi kamu? Dan pernah nggak kamu kekurangan motivasi hidup kamu atau ya? Aku kehilangan motivasi agak sering sih, apalagi kayak kalau lagi tugas banyak, itu kayak aduh males banget ngerjainnya. So probably ya what I'll do ya juga self-care, tapi mungkin kalau aku bedanya kayak banyakin nonton TV, terus kayak tugas tuh kayak udahlah besok dulu sampai ada kayak motivasi, mau aktif, mau kerjain semua langsung buru-buru gitu. And ya palingan self-care kayak itu kan pengen binge eat, nonton, and kadang maybe just kayak, aduh perlu refreshing, I need to go somewhere, I need to go shopping or something, or go to the salon. Terus palingan, ini I don't know if this is a good thing or not, but people who motivate me tuh, yang paling manjur for me is kayak orang yang maybe seumuran aku, or maybe younger than me, yang lebih sukses atau lebih berprestasi, lebih keren gitu dari aku. Aku kayak, wow, they are younger than me or at the same age as me, tapi mereka lebih keren gitu, kayak why can't I do that? Jadinya aku bakal kayak langsung, aku juga harus bisa, kayak I can do this, yeah, like I'll study more hard and everything. Yeah. Thank you, Stevi. Nah, Bianca, pernah nggak sih kamu merasa kekurangan motivasi hidup kamu atau kehilangan motivasi hidup kamu, dan apa sih motivasi hidup kamu? Aku sering banget kayak gitu, kayak gimana ya, hampir, karena setiap hari tuh pasti ada aja yang bikin kayak udah deh aku malas kayak gini, aku malas kayak gitu, kayak langsung hilang aja motivasi tuh. Nah biasanya tuh kadang sama kayak yang lain, aku me time, tapi kadang kalau misalnya me time tuh aku kadang masih overthinking gitu, kayak aku masih banyak ini, aku masih banyak itu. Dan biasanya kalau misalnya aku lagi kehilangan motivasi itu, aku ngobrol sama orang-orang terdekat aku, kayak aku ngobrol sama gimana ya, temen aku, atau misalnya kayak apa ya, sepupu aku yang emang seumuran gitu, yang kayak lebih ngerti, biasanya gitu sih. Terus mereka ngasih masukan, terus kayak oh iya ya berarti aku harus kayak gini, terus itu langsung jadi motivasi aku buat lanjut lagi gitu. Ya, itu Bianca. Kimberly, apa sih motivasi hidup kamu, dan pernah nggak sih kamu ngerasain kayak kekurangan motivasi hidup atau kehilangan motivasi hidup? Pernah sih aku, bahkan menurut aku cukup sering kehilangan motivasi dalam diri aku sejak awal-awal pandemi gitu kan. Tapi aku bisa mengatasi hal itu dengan cara aku setiap hari, setiap pagi juga, ketika aku bangun tidur, aku selalu membuat hal apa yang bisa aku syukuri hari itu, aku tulis biasanya. Aku tulis, kemudian biasanya kalau aku kehilangan motivasi, aku buka lagi tuh apa yang aku tulis, aku syukurin itu apa, kayak gitu. Kemudian dengan hal itu bisa membangun motivasi aku lebih bangkit lagi, kayak gitu. Thank you, Kimberly. Nah, dan juga kan kita perlu investasi pada diri sendiri ya, kayak seperti baca buku, karena itu kan menambah wawasan. Dan melakukan hobi atau melakukan hal yang kita sukai, karena biar gak jenuh juga kan, dan timbul rasa semangat atau motivasi hidup. Nah, karena waktunya juga nggak banyak nih, kiranya mungkin pertanyaan-pertanyaan dari aplikasi bisa menjawab pertanyaan yang sama kalian tanyakan. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Growth Choice episode 3 ini. Semoga kalian bisa terus semangat untuk mengembangkan diri kalian. See you di podcast selanjutnya. Have a nice day. Bye. Bye guys. Thank you guys for watching.